Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Ketua DPR RI Setia Novanto menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala di 3 tahun kepemimpinannya membawa Indonesia semakin kondusif. Ketua DPR RI berharap ke depan rakyat Indonesia bisa semakin sejahtera. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui usai memimpin upacara dalam rangka hari ulang tahun Partai Golkar ke-53 di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta baru-baru ini, Setia Novanto mengatakan arah pembangunan di 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi makin terarah. Setia Novanto optimis Indonesia makin baik di era pemerintahan Jokowi JK. Hal itu sesuai kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi untuk memberi ruang pada masyarakat makin maju dan sejahtera. Dan kita mendoakan di dalam perkembangan perekonomian kita, apalagi sekarang ini dalam keadaan situasional negara dan semuanya ini dalam keadaan yang memang perlu menggunakan perhatian dan kita harapkan bahwa semakin baik. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri mengatakan Presiden Jokowi telah berhasil membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, sehingga Partai Golkar tetap ada dalam pemerintahan Jokowi JK untuk melanjutkan pembangunan seperti yang dicita-citakan dalam Nawacita. Kita harus jalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan pembangunan, meskipun ada yang masih kurang, yaitu masalah penataan dan kemiskinan, tapi tentu itu berjalan terus. Karena itu saya kira Golkar sudah pada tempatnya memberikan dukungan kembali kepada Presiden Jokowi dan untuk satu kali kedua dan pemerintahan yang akan datang 2019. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung menjelaskan program kerja yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi JK sudah sesuai dengan visi misi Partai Golkar. Karena itu tidak ada alasan bagi Partai Golkar tidak mendukung Jokowi kedua kalinya memimpin Indonesia pada pemilu 2019 mendatang. Presiden Jokowi kelihatan betul-betul kesungguhannya untuk membangun perekonomian kita, untuk akan berusaha kehidupan kita, karena kami juga kembali Habibie dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya melalui website Sistem Partisipasi Masyarakat atau SIMAS PUU secara online. Badan Keahlian Dewan dan Pusat Perancangan Undang-Undang DPR RI mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR RI. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui usai membuka acara bimbingan teknis penggunaan menu SIMAS PUU di Gedung Sekjen dan Badan Kehormatan DPR RI baru-baru ini, Kepala Badan Keahlian DPR Johnson Raja Guguk mengatakan, Pusat Perancangan Undang-Undang BKD DPR telah membuat sistem partisipasi masyarakat melalui website secara online. Hal ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat umum dan para akademisi dalam menyampaikan aspirasi dan masukan terhadap naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang dibahas DPR. Johnson menambahkan, masukan tersebut akan membantu memperbaiki dan menyempurnakan rancangan undang-undang. Tentu atau dari masyarakat, dari publik, kita berharap ada berbagai masukan, ada aspirasi yang kemudian disampaikan sebagai masukan terhadap apakah itu naskah akademik atau rancangan undang-undang yang yang sedang dalam proses. Itu harapan kita sebenarnya. Johnson menambahkan, penggunaan teknologi dalam menjaring partisipasi masyarakat akan memberikan dampak yang luas karena akan semakin mudah mengakses informasi terkait kebijakan perundang-undangan. Namun Johnson menyampaikan sistem partisipasi langsung melalui seminar dan kerjasama antar lembaga akan terus ditingkatkan. Dengan menggunakan teknologi informasi, menggunakan website secara digital sekarang ini, maka partisipasi masyarakat akan semakin luas karena kita tahu sekarang ini bahwa penggunaan teknologi informasi ini sudah
tidak lagi hanya pada masyarakat perkotaan, tetapi sekarang ini kan sudah sampai ke masyarakat pedesaan. Hilman dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI yang mendesak pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan daerah perbatasan di Kepulauan Talaut dan Miangas, Provinsi Sulawesi Utara. Pasalnya, daerah perbatasan merupakan daerah khusus yang harus diprioritaskan pembangunan dan juga kebutuhannya. Kita saksikan informasi selengkapnya. Ditemui saat kunjungan kerja Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR ke Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara baru-baru ini, Ketua Tim MUAS Perbatasan DPR Agus Hermanto mengatakan, dalam aspek keamanan wilayah perbatasan, Tim MUAS menilai sudah cukup baik. Namun dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur masih banyak yang harus diperbaiki. Agus mencontohkan satu masalah yang perlu mendapat perhatian pemerintah, yakni terkait mata pencaharian masyarakat setempat dalam sektor perikanan, di mana sebagian besar para nelayan masih menggunakan cara-cara tradisional yang sangat beresiko, sedangkan potensi sektor perikanan sangat tinggi di kepulauan tersebut. Agus Hermanto berharap pemerintah dapat memberikan dukungan khusus kepada pemerintah daerah agar dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat. Di sini sektor perikanan kan yang tertinggi, sehingga sektor perikanan itu harus kita betul-betul bisa manfaatkan. Selama ini baik penangkapannya, baik perolehannya masih sangat tradisional. Ini pemerintahan pusat harus memberikan dukungan, bantuan supaya perikanan di sini menjadi jauh lebih baik. Yang terpenting sekarang harus ada pusat pemasaran perikanan tersebut. Anggota Tim MUAS Perbatasan Masinton Pasaribu mengungkapkan kekhawatiran dengan kondisi di daerah perbatasan tersebut, di mana infrastruktur tenaga kesehatan, listrik, pendidikan, dan perdagangan masih sangat minim dan terbatas. Oleh karena itu, Masinton berharap pemerintah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Itu sendiri. Nah, tentu yang pertama yang harus tetap dipenuhi adalah fasilitas sarana prasarana buat masyarakat, baik itu pendidikan, akses kesehatan, ya, dan juga akses lainnya, ya, baik perdagangan dan lain-lain. Nah, ini agar bisa menjadi prioritas pemerintah. Dari Provinsi Sulawesi Utara, Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.